Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang di GBI City of Praise Jayapura. Berikut kami sampaikan mengenai informasi sepekan kegiatan GBI City of Praise. Informasi pertama, doa profetik dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 18 waktu Indonesia Timur bertempat di Sekretariat Gereja. Informasi berikutnya, apabila jemaat ingin terlibat dalam pelayanan BV, Anda dapat menghubungi Ibu Vita dengan nomor yang tertera berikut ini. Bagi kalian anak muda, kami mengingatkan setiap hari Jumat pukul 6 sore dilaksanakan ibadah Youth Gen B bertempat di Sekretariat Gereja. Untuk kegiatan gerakan bangun pagi atau gerbang pagi dilaksanakan setiap Sabtu pukul 5 pagi bertempat di Sekretariat Gereja. Untuk informasi lainnya, Anda dapat mengikuti media sosial kami melalui Facebook, YouTube, dan Instagram. Sekian informasi kegiatan sepekan GBI City of Praise Jayapura. Tuhan Yesus memberkati. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku,
hanya satu tujuan, untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana sepanjang hari, sepanjang minggu yang berjalan, Tuhan terus memelihara kita dengan kesehatan dan kekuatan, bahkan perlindungan Tuhan yang sempurna. Sebab itu mari waktu yang ada kita pergunakan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Buka hatimu, mari kita satukan roh kita untuk kita menyembah Allah yang kudus. Sebab hanya Tuhan yang layak kita sembah. Hanya Dia yang layak kita tinggikan. Dengan apa kita mau balas buat semua kebaikan Tuhan, kemurahan, anugerahnya terus melimpah dalam hidup kita. Selain kita memuji dan menyembah Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu dengan kesungguhan hati. Kami membawa korban pujian dan pengagungan kami kepadamu. Kami berikan hati kami, hidup kami seutuhnya hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami datang kepadamu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan
kita bangkit berdiri. Angkat puji. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, pujilah
Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu sembah. Sebab Dia ada di tempat. Kami menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Jesus. Haleluya. Kudus, kuduslah. Ya si kuduslah Tuhan. Rasakan hadirat Allah semesta alam. Sikiralala ya si. Ini kami Tuhan. Kuduslah Tuhan. Amin. Surga bumi Jesus. menyembah. Engkau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan. Haleluya. Allah semesta alam. Dimuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Surga bumi menyembah. Dahsyat lagi. Kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di setiap kami di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Kami percaya malaikat Tuhan ada di tempat ini. Bersama-sama dengan kami memuji menyembah Engkau. Jesus.
Engkau Tuhan yang hidup. Dan kami bangga memiliki Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Nafas hidup yang Engkau berikan bagi kami itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kami masih ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Sebab dengan apa kami mau balas ya Tuhan? Selain kami mau datang kepadamu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap roh tubuh kami Tuhan. Kami mau persembahkan hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Haleluya. Jesus. Kau Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. We worship you. We worship you. We worship you. Diberkatilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah penjunan kami. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu
Puji Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa ada satu nama yang ajaib Yes, yang amen. sanggup menyembuhkan yang sakit, Amen. yang bisa memulihkan yang terluka, bahkan membangkitkan yang mati. Yes, amen. Bapak Ibu percaya? Percaya, amen. Bapak Ibu percaya? Percaya, amen. Saya mau dengar siapa namanya? Yesus. Lebih keras lagi, siapa namanya? Yesus. Sebab nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Thank you Jesus. Adalah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, Tuhan kakimu sungguh mengagumkan. Bahkan lautan berteru berjanji bagimu, mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu. Mari sama-sama melambut lagi Tuhan. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona.
percaya Tuhan kita dahsyat. Katakan amin. Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat
Kau menyertai benar Tuhan, amin. Senang jiwa dan pengharapan aku serahkan ku rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, amin. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan.
Saya ingin sedikit melanjutkan karena ini peristiwa yang saya alami waktu di Timika. Saya diundang untuk menghadiri pembukaan penutupan acara Pesparawi di sana. Lalu begitu mereka tahu saya hadir dan sudah tahu di gereja yang kedua ketika saya berkhotbah tiba-tiba Tuhan membuka pewahyuan yang luar biasa ini. Bahkan saya sudah serahkan mic kepada itu. Saya ambil lagi, saya bilang saya tidak mau berhutang. Saya sampaikan pesan Tuhan buat saudara-saudara dan itu adalah kelanjutan dari apa yang saya sampaikan buat saudara 2 minggu yang lalu ya. Saudara sudah diberkati dengan pendeta David Herson minggu lalu saudara-saudara sebelum itu di akhir ya. Kalau di YouTube itu ditulis tanggal 30 Oktober, 31 ya. Ada salah tanggal di situ karena tanggal 30 itu hari Sabtu ya, tanggal 31 Oktober. Jadi nanti buat di YouTube perhatikan baik-baik tanggalnya ya. 30 karena itu permanen begitu masuk tuh mau robah agak tapi bisa dirobah sih. Nah, itu tanggal 30 saya berbicara tentang bagaimana kita memperkatakan apa yang kita percayai, bukan memperkatakan apa yang kita lihat. Ya toh? Jangan memperkatakan penyakitmu, perkatakan kesembuhan yang kau percaya. Jangan perkatakan kebangkrutanmu, perkatakan berkat Tuhan yang sementara mendatangi engkau yang kau percayai. Amin. 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb, mereka memperkatakan apa yang mereka percayai. Tidak, Tuhan akan membawa kami masuk, itu yang mereka percayai. 10 orang memperkatakan apa yang mereka lihat. Mereka raksasa, kami belalang. Nah, saya sudah ingatkan buat saudara, kalau memang raksasa-raksasa itu yang memang awalnya Tuhan sudah tahu sangat berpengaruh, sangat menentukan untuk mereka bisa masuk atau tidak ke dalam tanah Kanaan, pasti Tuhan sudah omong buat Musa. Musa, hati-hati, di sana ada raksasa. Jadi taruh orang-orang yang kuat, pahlawan-pahlawan yang gagah di barisan depan, karena engkau akan berhadapan dengan raksasa. Tidak. Kalau Tuhan tidak bicara raksasa, walaupun dia tahu di sana ada raksasa, berarti itu bukan masalah bagi Tuhan. Apakah Tuhan tahu bahwa pandemi ini akan terjadi? Tahu. Dia tahu. Dan kalau dia tidak bicarakan hal itu, berarti di dalam pandemik ini bukan kita hancur, tapi kita malah diberkati. Coba akui di kiri kanan, betul Pak, ini pandemik bikin saya lihat berkat Tuhan yang luar biasa. Betul Pak, usaha saya yang baru-baru banyak. Saya ke Timika ketemu seorang kontraktor, hari ini dia jualan sambal. Saya bilang jangan belajar dari Bu Ati. Tapi dia bilang begini, gak tahu Pak, tidak ada kontrak, tidak ada pekerjaan. Tapi tiba-tiba saya ingat resource banyak sekali. Ikan roa setiap kali dia dapat proyek di daerah Mahera itu melimpah. Dan hari ini dia belum berani untuk muat di medsos. Kenapa? Orderan sangat banyak, jadi dia cuma bisa nyetok 400 sambal dengan 6 varian, itu pun gak cukup-cukup hanya dari teman ke mulut ke mulut. Dan dia bilang, Pak, saya kaget, ini kalau hitung-hitung bisa lebih banyak daripada apa yang harus saya lakukan di dalam dunia usaha saya sebelumnya. Sudah bisa lihat, apakah Tuhan tahu pandemi? Tahu. Tapi kalau dia tidak bicarakan, kita tidak perlu persoalkan. Karena di tengah pandemi Tuhan bisa berikan berkat yang luar biasa. Apakah Tuhan tahu ada raksasa di tahu? Kalau dia tidak bicara sama Musa, kita tidak usah persoalkan. Tapi 10 orang ini mempersoalkan apa yang Tuhan tidak persoalkan. Dan betul saudara, yang 10 ini tidak masuk, yang 2 ini masuk. Waktu engkau memperkatakan apa yang engkau percayai, engkau akan menikmati janji Tuhan. Bukan hanya melihat. Tadinya mereka mendengar. Tuhan berkata, hei Musa dengar, negeri yang akan kamu pergi, yang akan kamu tuju itu melimpah dengan susu dan madu. Angan-angan saudara ya, di bayangan, di imajinasi mereka susu dan madu. Tetapi yang mempercayai apa yang Tuhan perkatakan, apa yang Tuhan ucapkan, dan mereka memperkatakan apa yang mereka percayai. Mereka bukan cuma mendengar, tapi mereka menikmati susu dan madu. Yosua dan Kaleb menikmati susu dan madu. Jemaat Tuhan, engkau akan menikmati susu dan madu. Saudara, tepuk tangan, jangan kurang tepuk tangan. Engkau akan menikmati susu dan madu. Engkau akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi dengarkan, mulai hari ini perkatakan terus apa yang kau percayai. Walaupun yang kau lihat tidak sama dengan apa yang kau perkatakan. Tetaplah perkatakan. Di dalam Yosua pasal 24 dia berkata begini, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah.
aku dan seisi rumahku, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Artinya begini, biar keadaan tidak sama dengan saya yang perkatakan, saya tetap akan beribadah kepada Tuhan. Saya tetap akan perkatakan, biar keadaan tidak sama dengan apa yang saya percayai, saya tetap akan beribadah. Itu namanya beribadah atau memperkatakan terus, itu beribadah. Bisa bilang amin? Haleluya. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Saudara tahu metanoia? Diterjemahkan di dalam Alkitab Bahasa Indonesia yaitu pertobatan. Arti kata metanoia adalah perubahan pikiran. Kadang-kadang kita maksa anak kita berubah ya, jangan nakal ya. Saudara-saudara keliru, kita robah pikirannya. Bagaimana cara merubah pikirannya? Menyampaikan firman Tuhan. Kalau pikiran berubah, perbuatan pun ikut berubah. Saya berikan contoh, anak kita kita pakai prinsip firman Tuhan. Ya toh? Saudara berlutut bila perlu sama rata dengan dia, karena kalau saudara begini seperti saudara jadi tuan dan dia jadi hamba. Saudara berlutut bila perlu eye contact sama rata, lalu saudara bilang begini, kamu anak manis, kamu anak Tuhan Yesus. Kita sayang pribadinya, kita serang perilakunya. Jangan serang pribadinya. Saudara mengerti ya? Saya bikin contoh. Saya sudah berlutut eye contact. Nah, kamu anak manis, anak Tuhan Yesus. Tapi perbuatanmu itu keliru. Dia punya pikiran berubah. Oh, saya anak manis ya. Dari pikiran yang berubah akan melahirkan perilaku yang berbeda. Dia bilang, kok anak kurang ajar. Memang mesti bilang dari dulu, memang kok kurang ajar sekali. Saudara-saudara, kita tidak serang pribadinya, kita serang perilakunya. Bisa bilang amin? Saya kenapa bilang eye contact berlutut? Karena kita tidak akan paksakan orang itu ke level kita. Tapi kita akan turun ke level orang itu. Sudah mengerti ya? Maksudnya begini. Tuhan berkata dalam Lukas 13:14, kalau ada lembu atau keledaimu terperosok ke dalam sumur di hari Sabat, tidakkah kamu akan turun dan menarik keledai itu keluar atau lembu itu keluar dari dalam sumur? Kita kebanyakan bukan seperti yang Tuhan ajarkan. Nomor 1 kaki kiri naik, nomor 2 kaki kanan dorong dengan kaki belakang, kau pasti keluar. Kita kasih rule-nya, tapi kita tidak sama-sama tarik dia keluar. Saudara waktu sudah berlutut, saudara ada di levelnya dia dan bersama-sama mengeluarkan dia dari sumur yang sementara dia masuki itu. Agak terlalu sulit, sudah mengerti? Tidak ya? Sudah turun ke level orang itu, bukan kasih hukum. Hukum nomor 1 kalau kau mau bebas dari begini. Bukan. Sudah ada bersama-sama dengan dia dan berkata begini, Tuhan mengasihi engkau. Waktu kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, kasih itu akan menuntun kita kepada pertobatan. Amin. Roma pasal 2 ayat 4 ya, maksud dari semua kemurahan adalah menuntun kita kepada pertobatan. Saya sudah kasih ilustrasi tentang budak belian. Ketika budak itu dibeli dan dirobek surat hutangnya, dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani tuannya. Karena kasih yang dia terima mendorong dia untuk melayani Tuhan. Amin. Coba. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan
saudara. Saudara-saudara, waktu kita memperkatakan, waktu pikiran kita berubah, mindset kita berubah, perubahan pikiran akan menuntun kita kepada kehidupan yang luar biasa. Jadi Injil, Alkitab yang kita pegang itu bukan soal perilaku yang baik, tapi soal pikiran yang diubahkan. Kalau pikiran diubahkan, perilaku ikut berubah. Kalau pikiran diubahkan, tindakan kita pun ikut berubah. Jadi Injil itu kekuatan Allah untuk apa? Merubah pikiran kita, sehingga dari pikiran yang berubah menghasilkan tindakan yang luar biasa. Jadi bilang sama anakmu, kamu anak yang baik, kamu anak yang diberkati, tapi perbuatanmu salah. Oh ya, perbuatannya yang salah, bukan pribadinya yang salah. Kamu udah diberkati nak, kamu dari dalam perut mama udah diberkati Tuhan nak. Tapi yang kamu lakukan itu keliru. Begitu dia punya pikiran berubah, sudah bisa lihat perubahan-perubahan terjadi. Makanya ibu-ibu yang bergumul untuk suaminya bertobat, jangan bilang, papa masuk gereja, Tuhan marah kau tidak masuk gereja. Dia tambah termasuk. Kenapa? Saya pergi bertemu dengan Tuhan yang suka marah-marah. Di rumah macis marah-marah, tambah di gereja Tuhan marah-marah lagi. Lebih basah di rumah saja. Haleluya. Nah, saya diberkati sekali dengan Mazmur 23 yang saudara semua tahu cuma 6 ayat. Mazmur 22 itu, Eli, Eli, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur 23, Tuhan gembala yang baik. Mazmur 24 itu kedatangan Raja kemuliaan. Jadi kita ada di Mazmur 23 ini saudara. Eli, Eli lama sama tadi, Mazmur 22 sudah terjadi. Dan kita akan menunggu kedatangannya nanti di Mazmur 24. Sekarang kita ada di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala di tengah pergumulan, gak kekurangan sukacita. Di tengah masalah gak kekurangan jalan keluar. Di tengah-tengah pergumulan yang hebat, tidak kekurangan hikmat dari Tuhan. Engkau tidak kekurangan satupun yang baik. Jadikan Tuhan sebagai gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, I shall not want. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan kata aktif, berarti Tuhan sangat aktif. Makanya tadi di dalam doa di awal saya berkata Tuhan itu sangat proaktif. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Engkau, ya Tuhan lebih nyata di dalam pergumulan kita. Ayat 1, 2, 3, iya. Orang ketiga. Iya itu orang ketiga. Dia atau ia, orang ketiga. Mungkin ada di Hamadi, mungkin ada di Sentani, itu dia. Tapi kalau dia sudah di depan saudara, nggak bisa bilang dia lagi. Saudara harus berkata kamu, kau. Ayat 4, Tuhan nyata sekali di dalam pergumulan kita. Engkau, bukan lagi dia. Dia orang ketiga, engkau orang kedua. Jadi waktu saudara dalam persoalan bilang, terima kasih Tuhan. Aku bukan berhadapan dengan persoalan, tapi aku sementara berhadapan dengan Tuhan yang sangat nyata di dalam aku. Engkau lebih nyata daripada persoalanku. Engkau lebih nyata daripada masalahku. Lihat, ada lembah kekelaman, tapi tidak takut. Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Lebih banyak yang dibicarakan itu kehadiran Tuhan daripada persoalan. Kekelaman cuma satu saja ya. Sekalipun aku berjalan, kekelaman cuma satu saja. Tapi yang lebih daripada itu, Tuhan ada, tidak takut, Tuhan besertaku, Tuhan menghibur. Jadi saudara-saudara jangan terlalu banyak bicara kekelaman. Bicara tentang kebaikan Tuhan. Yes, betul ada persoalan. Tapi Tuhan akan berikan jalan keluar. Sama seperti Yosua dan Kaleb. Betul, dorang raksasa. Tapi Tuhan akan bawa kita masuk. Dan Don 2 masuk. Nikmati panjang umur, nikmati lagi tanah. Bukan cuman imajinasi. Dengarkan bangsa Israel, ini waktu keluar dari Mesir. Negeri yang kamu tuju itu Tuhan suka tahu buat saya. Penuh dengan susu dan madu. Kami tidak perlu. Di sana ada banyak pohon-pohon yang sudah Tuhan siapkan. Engkau tidak perlu membangun rumah untuk engkau tinggal. Engkau tidak perlu menanam untuk engkau makan. Semua sudah disiapkan oleh Tuhan.
Di sini kita mesti dapat cambuk, mesti tanam bawang, mesti tanam baru kita bisa. Tapi di sana, woi Tuhan sudah siapkan. Hanya di imajinasi, tapi dong dua yang mereka diceritakan di Mesir, mereka alami di sana. Kenapa? Mereka terus memperkatakan apa yang mereka percayai. Mereka tidak banyak bicara kekelaman, mereka bicara tentang pertolongan Tuhan. Thomas Alva Edison bisa berhasil padahal dia diusir dari sekolah berulang kali. Karena ketidakmampuan intelektualnya membuat guru tidak mampu lagi mendidik dia. Tapi bersyukur ada orang tua yang memperkatakan apa yang dia percayai. Nak, kamu diberkati. Nak, kamu mewarisi kasih karunia. Hari ini dia bukan cuma punya satu hak paten ribuan. Salah satunya adalah lampu pijar yang bisa menerangi dunia. Itu karena ada orang yang pernah diusir dari sekolah, tapi diperkatakan firman Tuhan oleh orang tuanya. Apa yang engkau perkatakan, yang kau percayai, itu pasti akan terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya, haleluya, haleluya. Lalu saudara lihat, jangan terlalu banyak bicara persoalan, bicara tentang kebaikan Tuhan, bicara tentang janji Tuhan, bicara tentang anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena saya percaya, waktu kita berbicara tentang anugerah Tuhan yang luar biasa, kita akan melihat kemenangan dan kemenangan terjadi. Bapak Simon dari Sarmi, Tuhan berkati ya, 350 kilo ya, puji Tuhan. Tuhan berhitungkan jaraknya saudara ya, haleluya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Ayat yang paling terakhir kita lihat, tadinya Tuhan membaringkan, Tuhan membimbing ya, itu perbuatan Tuhan. Lalu di dalam kekelaman Tuhan nyata, kekelaman cuma satu, yang ada yang lain adalah tidak takut bahaya, besertaku gadamu. Lalu sudah bisa lihat ayatnya yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku. Di tengah persoalan Tuhan siapkan berkat buat saudara. Jadi saudara bisa bikin ucapan syukur ketika masalahmu sementara berlangsung. Jangan tunggu masalah selesai, kenapa? Aku percaya yang namanya persoalan ada endingnya. Kasih setia Tuhan tidak ada endingnya. Bikin ucapan syukur. Pak Pendeta saya undang. Ada apa? Ucapan syukur. Kenapa? Proyek belum jalan-jalan. Tagihan belum cair-cair. Dan saya percaya persoalan ada ujungnya. Tapi kasih setia Tuhan tidak ada ujungnya. Engkau menyediakan hidangan. Jadi nikmati aja. Bilang kiri kanan, nikmati saja. Nikmati saja. Gara-gara kau pikir tagihan itu, kau terbisa nikmati hidangan yang Tuhan siapkan. Nikmati saja. Ya toh? Coba saudara undang tamu makan, sudah masak setengah mati, pergi ke pasar keringat-keringat, lalu masak terus sementara makan dia pikiran melayang-melayang. Pikir apa? Nikmati. Sama dengan Tuhan hari ini. Kau pikir apa? Nikmati. Saya sudah siapkan hidangan baru kau pikir-pikir yang terlaku itu. Saya baru diputus pacar. Tak usah pikir-pikir. Kau kehilangan orang yang tersayang kau, tapi dia kehilangan orang yang sangat sayang dia. Harus susah. Terlalu cepatkah saya bicara? Jadi kalau saudara lagi diputus pacar, jangan sedih, bersuka cita. Sedih sebentar saja, tapi jangan lama-lama. Kenapa? Karena orang itu kehilangan orang yang sangat mencintai dia. Sementara kau kehilangan orang yang tidak mencintai kau. Bilang kiri kanan, saya setuju dengan pendeta itu. Tidak ada yang pesan jeruk, baygon rasa jeruk ya, tidak ada. Haleluya! Saudara-saudara yang baru masuk tidak akan kekurangan berkat. Karena habis ini baru puji-pujian. Jadi jangan takut ya. Puji-pujian terakhir sama juga khotbah saudara ya. Karena puji-pujian itu firman Tuhan yang dinyanyikan. Sama saja saudara ya. Jadi sebentar dong konser saya tidak nikmati. Kasihan saya nonton saja saudara ya. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ayat 5 tadi. Kasih jangan kesemati. Iya toh? Engkau menyediakan dinikmati saya hidangan. Ya, engkau mengurapi. Aduh saudara-saudara, ini kalau kepala diurapi kena bantal, hilang saudara ya. Betul saudara ya, ada orang jam 1 malam belum bisa tidur, kenapa? Dompu kepala diurapi saudara ya. Jadi jangan biarkan urapan itu menghilangkan sukacita saudara. Engkau tidak perlu diajari karena engkau sudah diurapi oleh Tuhan. Hukum begini, kalau kau mau ekonomi berhasil, hukum begini, tenang saja. Aku punya ekonomi surga yang sangat berbeda. Ekonomi dunia bilang berkata begini, hemat pangkal kaya. Tapi ekonomi surga berkata, hemat kekurangan terus. Lihat ada orang menghemat dengan luar biasa, tapi kurang terus. Ada orang yang menghambur luar biasa, tapi berkelimpahan. Itu ekonomi surga. Amin. Coba tanya kiri kanan, betul gak tidak? Saya alami. Tiba-tiba ada yang bilang, saya alami.
Amin. Jadi jangan cuma dengar tapi alami. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, kepala kena bantal, mimpi sorga, enak tidur. Sumber peperangan itu di sini. Kenapa orang minum obat penenang? Sini. Kenapa orang minum Valium? Sini. Kenapa orang workaholic? Sini. Kerja, capek tidur. Bangun kerja. Kenapa? Supaya terjadi pikiran. Ada yang kedua makan. Makanya orang kalau stres tuh dua hal, bisa gemuk juga saudara ya. Kenapa makan terus? Tapi Alkitab bilang kalau di sini sudah diurapi, seluruh tubuh pun ikut tenang. Haleluya. Kepalaku diurapi, pialaku penuh melimpah. Saya lihat istilah di Papua tuh kotra kosong. Saya pikir mungkin ambil dari sini ya. Ya, pialaku penuh melimpah. Itu artinya kotra kosong. Ada orang piala bagus, pajang di lemari, mengkilat, tapi kosong. Saya percaya ketika kau di kantor, orang-orang di sana rasa ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena kau piala telah kosong. Sampai dong bisa rasa, saudara ya. Amin. Waktu kau bayar di kasir restoran, lain sekali orang ini gitu. Waktu kau bayar tukang parkir, beda sekali Sini tagihan cuma 2.000 tapi kok dia kasih 3.000 Piala melimpah, saudara ya. Tapi kalau piala kosong dia tunggu tukang parkir salah lihat baru dia itu piala kosong, saudara ya. Tanya kiri kanan kotra kosong toh. Saya bukan sempurna, tapi saya biasakan bayar lebih. Saya masih latih diri saya. Jadi kalau misalnya tagihannya sekian, kemarin saya dengan anak saya beli bensin, ya toh? Lalu dia tanya begini, Pak itu yang lebih untuk apa? Itu buat yang isi-isi tadi. Jadi misalnya saya beli 200.000, saya lebihkan 2.000. Tidak terlalu berarti. Tapi saya praktekkan bahwa piala kita penuh melimpah. Tepuk tangan, Pak. Penuh melimpah. Lalu kita lihat ayat 20, ayat yang ke-6. Terada yang paksa, terada yang tekan dia, terada yang desak dan dorong dia. Dia bilang begini, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Terada yang bilang, bangun pagi-pagi pergi ke rumah Tuhan. Gak ada, hanya karena dia bertemu dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu mendorong dia kepada melayani Tuhan. Terada yang paksa dia, ayo ibadah, gak ada. Tapi dia bilang begini, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Seumur hidupku aku akan mengikuti Engkau. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Kebajikan mengikuti aku akan diam dalam rumah Tuhan. Saya tertarik sekali dengan komitmen ini. Di awal bilang, bangun pagi akan datang ke gembala. Coba kamu renungkan bagaimana. Tidak ada, nggak ada yang paksa. Hanya pertemukan dia dengan anugerah Tuhan. Dia buat komitmen, Pak, saya mau ibadah. Mak, saya mau ikut ibadah. Kenapa? Aku telah lihat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Jangan tekan-tekan orang untuk berubah. Pertemukan dia dengan kemurahan Tuhan. Sudah lihat pikirannya berubah, tindakannya ikut berubah. Memang sudah Tuhan menyandingkan. Roh Kudus itu mengatur luar biasa. Lukas 18 disandingkan dengan Lukas 19. Sudah tahu Lukas 19 cerita tentang apa? Sakeus. Lukas 19, orang kaya yang sulit mengikuti Tuhan. Tuhan dari muda saya sudah lakukan semuanya. Apalagi harus saya perbuat supaya saya bisa selamat. Jual semua, buat ini, sudah. Lalu terakhir dia bilang, jual semua hartamu, lalu ikut aku. Lalu pergilah orang itu dengan sedih karena banyak hartanya. Lukas 19, terada yang paksa Sakeus memberi. Tiba-tiba dia bilang begini, setengah dari hartaku akan aku sumbang buat orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Beda sekali dengan yang satu. Yang satu terada yang dorong, yang satu su dorong-dorong, terjadi-jadi. Yang satu gak didorong, hanya karena bertemu dengan Tuhan. Tuhan bilang, Sakeus, kau ini perampok rakyat. Dasar kau ini, pengkhianat bangsa. No, Tuhan datang tunjukkan kasihnya. Aku mengasihi engkau, Sakeus. Haleluya. Biar piala sudah melimpah di kantor, di rumah, ya.
Ibu-ibu jangan pakai alasan doa syafaat atau doa pelayanan untuk tinggalkan tanggung jawab. Papa hari ini mama mau doa, jadi papa bikin kopi sendiri. Tidak, bikinlah saudara ya. Tapi kalau saudara sudah buku janji boleh, Ma bagaimana besok papa? Gak apa-apa, mama pergi sana, nanti papa bisa bikin. Kecuali lewat perjanjian. Tapi jangan pakai alasan melayani untuk melalaikan tugas dan tanggung jawab. Itu piala penuh melimpah. Yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus, umat-umatmu yang berharga ini akan bertemu dengan kemurahan Tuhan. Bahkan lewat dengan puji-pujian yang akan disampaikan nanti. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Sementara kami konser nanti, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang susah terhibur. Di dalam kebenaran ada berkat yang luar biasa, dan kami taklukkan semua persoalan kami di bawah kasih karunia Tuhan, dan kami tinggikan Tuhan yang luar biasa. Mari yang percaya Tuhan sudah berkati kita bangkit berdiri, bertepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang dahsyat, sebab Dia Tuhan ajaib, Dia Tuhan luar biasa. Nama Tuhan dahsyat, nama Tuhan ajaib, dan kita percaya di dalam namanya orang sakit sembuh, orang lemah kuat, orang susah terhibur, berusaha-usaha diberkati oleh Tuhan, dan kepala kita yang tadinya tunduk tegak kembali, badan yang bungkuk lihat ke dunia sekarang kembali dengan bebas, bisa memandang sorga dan bersuka cita atas perbuatan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Dia sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Pegang persembahan saudara, saya akan berdoa. Tuhan yang memberi roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Tuhan yang memberikan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Tidak ada kekurangan sukacita, tidak ada kekurangan hikmat, karena di meja yang Tuhan siapkan ada roti kemenangan, ada roti kesembuhan, ada roti hikmat, ada roti berkat. Saudara tidak akan kekurangan berkat sebanyak apapun yang dipercayakan buat saudara. Engkau tidak kekurangan hikmat untuk mengelolanya, karena Tuhan siapkan benih dan roti untuk dimakan. Tuhan berkati, kami akan menabur juga untuk pembangunan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus yang mengembalikan milik Tuhan, yang membawa persembahan syukur karena perjalanan diberkati, karena bisnis ditolong, karena umur ditambahkan, karena sembuh dari sakit. Ucapan syukur semuanya ini naik menjadi berbau harum di hadapan Tuhan, dan kami menabur dengan sukacita karena Tuhan mengasihi kami dengan sangat luar biasa. Yang siap menabur dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Di tengah ada pembangunan, di kiri kanan ada persembahan syukur dan persembahan-persembahan yang lain. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yang sudah sama-sama nyanyi, sungguh amat baik,
Terima berkat Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama. Dan berikan pujian ini. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagi hikmat kebajikan. Kesetiaan bagi sebab alasanku, limpah kasih-Nya, dan anugerah-Nya sangat besar. Dengan percaya katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Saudara aminkan janji Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara. Dia sementara mengerjakan kemenangan di dalam saudara. Dia sementara mendahului saudara untuk siapkan yang terbaik. Minggu ini minggu mujizat. Sebab Tuhan kita sanggup. Katakan sama-sama, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerah-Nya sangat besar bagi saudara saja, sebab Allah sanggup. Amin. Dan anugerah
praise, we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Tuhan sementara mendahului engkau memberi kemenangan. Dia berjalan di depanmu. Dia sudah ada di minggu depan sebelum engkau sampai. Dia sudah ada di bulan Desember sebelum engkau sampai di sana. Dia sudah ada di bulan 2022 sebelum engkau sampai di sana. Dan dia sudah reservasi berkat-berkat yang terbaik. Rumput yang hijau, air yang tenang, jiwa yang disegarkan, bahkan hidangan di tengah lawan-lawan, dan piala yang melimpah. Out from your belly, dari dalam hidupmu akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Perkataanmu adalah piala yang melimpah, ucapanmu adalah piala yang melimpah dengan damai, sejahtera dan sukacita. Setiap orang yang mendengarkan dibebaskan, setiap orang yang sakit disembuhkan hanya oleh piala yang melimpah dari hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu berkat-berkat terbaik dari Tuhan sudah menjadi bagian kami. Air yang tawar sudah berubah menjadi anggur yang manis. Yang tidak bisa bertindak, sekarang Tuhan berikan kekuatan untuk melangkah dengan percaya. Seperti orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, yang khawatir akan hari esok, matanya buta, sekarang udah dicelikan oleh Tuhan. Tidak perlu khawatir karena Tuhan sudah tunggu di masa depan kita. Sebab dia hidup ada hari esok, kata lagu. Engkau tidak perlu takut karena Tuhan sudah mendahului engkau dan reservasi berkat yang terbaik. Mari angkat kedua tangan sambil aminkan janji Tuhan dengan keras. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan berikan perlindungan yang luar biasa. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Pikiranmu terang, perasaanmu sembuh, hatimu dipulihkan oleh Tuhan. Yang namanya victim mentality, punya korban mentalitas korban, sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, trauma tidak ada lagi. Yang ada adalah pengharapan. Tuhan sudah memberkati kita. Dan Tuhan berikan kita kasih karunia, kekuatan yang disuplai dari surga. Engkau kaget, engkau lebih sabar. Engkau kaget, engkau tidak mudah tersinggung. Engkau kaget, engkau tidak sayang diri lagi. Itu anugerah yang Tuhan berikan. Dan persekutuan dengan Roh Kudus, dengan Tuhan memberikan direction. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan arahan, memberikan direction, dan di dalamnya ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Semua jemaat yang sudah diberkati, mari katakan amin dengan pujian ini. Hidup saudara diberkati. Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan.